Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang pemahaman angka pada mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Diana Apriliani dengan NIM akhir 220. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Febrianti, NIM akhir 219. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Latifah, NIM akhir 058. Baik, berikut pengertian pemahaman angka. Angka atau bilangan adalah lambang atau simbol yang menyatakan suatu jumlah. Pengenalan konsep angka merupakan salah satu konsep matematika sederhana yang penting diberikan kepada anak usia dini. Dengan mengenal konsep angka, anak dapat mengenal dan membaca bilangan serta simbol-simbol matematika yang digunakan untuk menyatakan bilangan. Selain itu, pengenalan konsep angka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman anak terhadap bilangan dan operasi bilangan dengan benda-benda konkret sebagai fondasi awal untuk kemampuan matematika pada tahap selanjutnya. Jadi, pemahaman angka adalah kemampuan anak dalam mengenali lambang bilangan, memahami makna jumlah yang diwakili angka tersebut, serta menghubungkannya dengan benda konkret sebagai dasar perkembangan matematika selanjutnya. Lalu, tahap perkembangan pemahaman angka. Perkembangan pemahaman angka tidak terjadi secara instan, melainkan bertahap sesuai perkembangan kognitif anak. Tahapan ini banyak dijelaskan dalam kajian perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, serta penelitian tentang konsep bilangan oleh Roger Gelman dan C. Randy Calistel. Yang pertama, konsep banyak sedikit. Pada tahap awal usia 3 tahun, anak mulai memahami konsep kuantitas secara intuitif seperti mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, dan mana yang sama banyak. Pemahaman ini masih bersifat perseptual atau berdasarkan penglihatan, belum menggunakan simbol angka. Yang kedua, menghitung lisan atau rote counting. Anak mulai menyebut urutan angka secara hafalan. Misalnya 1, 2, 3, 4. Namun pada tahap ini anak belum memahami bahwa setiap angka mewakili jumlah benda tertentu. Mereka hanya bisa menghafal urutan bilangan saja. Yang ketiga, korespondensi satu-satu atau one-to-one correspondence. Anak mulai memahami bahwa setiap benda dihitung satu kali. Setiap benda dipasangkan dengan satu angka. Misalnya, saat menghitung 3 apel, anak menunjuk satu persatu sambil menyebut angka. Menurut Gelman dan Calistel 1978. Ini adalah prinsip dasar dalam pemahaman bilangan. Yang keempat, prinsip kardinalitas. Anak memahami bahwa angka terakhir yang disebut saat menghitung menunjukkan jumlah seluruh benda. Contohnya, anak menghitung 1, 2, 3, 4. Ia mengatakan 4 dan memahami bahwa jumlah total benda adalah 4. Ini merupakan indikator penting bahwa anak benar-benar memahami konsep bilangan. Yang kelima, mengenal lambang bilangan. Anak mulai mengenali simbol angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Menghubungkan simbol dengan jumlah benda, menuliskan angka sederhana. Pada tahap ini, anak mulai memasuki pemahaman matematika simbolik. Selanjutnya, prinsip perkembangan angka. Pemahaman angka merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif anak usia dini. Anak tidak langsung memahami konsep jumlah, tetapi melalui tahapan dan prinsip tertentu. Menurut Roger Gelman dan C.R. Calistel, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam perkembangan kemampuan berhitung anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, one-to-one correspondence principle. Anak belajar bahwa setiap angka atau nomor yang diucapkan harus dihubungkan dengan satu objek secara tepat. Satu angka dihitung untuk satu objek, lalu lanjut ke objek berikutnya. Ini adalah prinsip dasar pembelajaran berhitung. Yang kedua, stable order principle. Anak mengenal urutan angka yang konsisten saat menghitung dan menggunakan urutan angka yang sama setiap kali menghitung. Yang ketiga, cardinality principle. Prinsip ini menyatakan bahwa angka terakhir yang diucapkan saat menghitung mewakili jumlah total objek yang dihitung. Anak harus memahami bahwa jumlah total terlihat pada kata atau angka terakhir yang diucapkan. Yang keempat, abstraction principle. Anak belajar bahwa segala jenis objek, baik homogen maupun heterogen, bisa dihitung dengan cara yang sama. Angka bisa mewakili benda nyata maupun kejadian tak kasat mata. Misalnya, tepuk tangan. Yang kelima, order irrelevance
Prinsipal, urutan menghitung objek tidak mempengaruhi jumlahnya. Artinya, anak memahami bahwa hasil jumlah akan sama, meskipun objek dihitung dalam urutan berbeda. Yang keenam, pembelajaran kontekstual dan bermain. Anak belajar angka melalui pengalaman nyata dan bermain, bukan hanya menghafal simbol. Bermain membantu pembelajaran aktif serta integrasi antara kognitif, sosial, dan bahasa. Yang ketujuh, tahap bertahap dan berulang. Pemahaman angka berkembang secara bertahap, dimulai dari pengamatan jumlah, mengenal simbol angka, hingga operasi rasional sederhana. Pengulangan kegiatan sangat penting untuk konsolidasi pemahaman. Yang kedelapan, keterkaitan domain perkembangan. Perkembangan pemahaman angka saling berkaitan dengan perkembangan fisik, sosial, dan bahasa anak, bukan domain tunggal. Selanjutnya, teori pendukung. Teori konstruktivisme menurut Jean Piaget menegaskan bahwa anak usia dini membangun sendiri pemahaman tentang angka melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Pada tahap praoperasional 2-7 tahun, anak masih berpikir konkret dan belum memahami konsep konservasi jumlah, sehingga pembelajaran angka harus menggunakan benda nyata, aktivitas bermain, dan eksplorasi. Pengalaman angka yang efektif bukan melalui hafalan, melainkan melalui kegiatan berhitung benda, mengelompokkan, mencocokkan simbol dan jumlah, serta aktivitas fisik yang bermakna. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan stimulasi, pertanyaan menantik, dan kesempatan eksplorasi agar anak benar-benar memahami konsep jumlah secara bertahap dan bermakna. Selanjutnya ada strategi pembelajaran angka. Yang pertama yaitu bermain sambil belajar, yang kedua menggunakan media konkret, lalu yang ketiga bermain dan berirama, 4 pendekatan kontekstual, 5 pembelajaran bertahap, 6 interaksi sosial dan diskusi. Lalu ada contoh kegiatannya, yaitu menghitung benda di sekitar kelas. Langkah kegiatannya yaitu pertama, guru menyediakan balok atau kancing warna. Kemudian anak diminta mengambil 5 balok. Anak menghitung satu persatu, lalu anak mencocokkan dengan kartu angka nomor 5. Berikut contoh videonya. 1. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Luar biasa. 2. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Bagus. 3. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Hebat. 4. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Hebat. 5. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Oh. 5. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Oh. 5. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Hebat. Selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi. Pertama, pembelajaran terlalu berbasis hafalan. 2. Kurangnya penggunaan benda konkret. 3. Belum memahami konservasi jumlah. 4. Ketidaksesuaian metode dengan tahap perkembangan. 5. Kurangnya aktivitas bermain. 6. Perbedaan kecepatan belajar anak. 7. Kurangnya keterlibatan orang tua. Berikutnya ada implementasi bagi guru PAUD. Yang pertama, memahami tahap perkembangan anak. Yang kedua, tidak memaksakan calistung. 3. Menggunakan pendekatan bermain. Yang keempat, memberikan stimulasi yang konsisten. Yang kelima, melakukan observasi dan penilaian ontik. Yang keenam, memberikan dukungan individual. Baik, kesimpulannya, pemahaman angka pada anak usia dini merupakan kemampuan kognitif untuk mengenali lambang bilangan dan memahami makna jumlah melalui hubungan dengan benda konkret. Perkembangan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan sistematis seperti korespondensi 1-1, prinsip kardinalitas, hingga pengenalan simbol matematika sebagai fondasi dasar. Berdasarkan teori konstruktivisme Jean Piaget, anak pada tahap praoperasional membangun pemahamannya melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan, sehingga proses belajar yang efektif harus menghindari hafalan semata. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang tepat melibatkan penggunaan media konkret, aktivitas bermain, dan stimulasi yang relevan dengan tahap perkembangan anak guna mengatasi permasalahan umum seperti metode belajar yang terlalu kaku atau kurangnya keterlibatan benda nyata.
Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.